Shalom Ibu Bapak Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan kita pada pagi hari ini terambil dari 1 Petrus pasal 3 ayat 8 sampai ayat yang ke-12. Saya memberikan tema untuk kita sama-sama merenungkan firman Tuhan ini, yaitu mengasihi dengan kasih yang tulus. Ibu Bapak Saudara, berbicara tentang mengasihi dan dikasihi. Semua orang pengen untuk dikasihi dan juga mengasihi. Nah, ini merupakan satu sifat yang ada dalam diri manusia yang diberikan oleh Allah sehingga dia dimampukan untuk mengasihi. Salah satu tindakan dari mengasihi Allah yaitu mengasihi sesama. Kenapa? Karena ketika kita mengasihi manusia yang nyata, manusia yang ada bersama kita, itu adalah sebagai bentuk juga di dalam kita menjalankan kasih, di dalam mengasihi Allah di dalam setiap kehidupan kita. Karena itu Ibu Bapak Saudara, di dalam kita mengasihi sesama dan di dalam kita mengasihi dengan kasih yang tulus, yang menjadi dasar dari kita mengasihi, yaitu kasih Allah. Nah, kasih Allah itu diberikan kepada kita untuk kita boleh menjalankannya di dalam hidup kita, di dalam kita mengasihi sesama. Karena itu Ibu Bapak Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah memampukan saya dan Bapak Ibu Saudara untuk mengasihi sesama dengan kasih yang tulus. Walaupun di dalam situasi keadaan yang sulit, mungkin dalam situasi keadaan yang tidak baik, tapi Allah mengajarkan kepada kita untuk kita boleh mengasihi dengan kasih yang datangnya daripada Allah. Nah, melalui bacaan ini Petrus memberikan kita beberapa nasihat atau alasan mengapa kita harus mengasihi. Dalam ayat yang ke-8 dia berkata kepada kita bahwa kita dalam mengasihi, kita harus mengasihi dengan seia sekata. Artinya bahwa kita mengasihi dengan pikiran kita, kita mengasihi dengan hati yang tulus, dan kita melakukannya dengan sebuah keharmonisan yang memang kita tunjukkan melalui perkataan dan perbuatan kita. Yang berikut yaitu kita mengasihi dengan perasaan, yaitu dalam hal berempati atau simpati dengan sesama ketika mereka mengalami persoalan hidup. Kita hadir dan kita memberikan penghiburan, kita hadir dan memberikan mereka kekuatan. Itu adalah bagian dari kita mengasihi mereka dengan hadir merasakan apa yang mereka rasakan. Itu kita memberikan mereka kekuatan. Dan yang berikut yaitu kita mengasihi dalam kasih persaudaraan. Mengapa dia mengatakan demikian? Karena ketika kita mengasihi saudara kita, kita mengasihinya dengan sikap hati yang tulus, karena dia bagian dari hidup kita. Nah, Allah mengatakan kepada kita bahwa ketika kita mengasihi sesama, kita mengasihinya seperti kita mengasihi saudara kita, sehingga melaluinya kita boleh hidup di dalam kasih itu. Dan yang berikut yaitu penyayang. Ini sebenarnya merupakan suatu sikap, yaitu kelembutan yang mau Allah berikan kepada kita. Begitu dalam kita mengasihi dengan kelembutan yang Allah mau ajarkan kepada kita melalui firman Tuhan ini. Dan yang berikut yaitu kita mengasihi dengan kerendahan hati. Ini yang menarik. Kenapa harus menggunakan kerendahan hati? Karena dengan kerendahan hati membuat orang itu dia mengasihi. Karena kerendahan hati itu membuat orang itu tidak sombong, sehingga dia tidak menganggap orang itu lebih rendah dari dia, dan dia juga tidak menganggap dirinya lebih tinggi dari orang lain. Sehingga ketika dia menerapkan akan kasih itu, maka dia menerapkannya dengan hati yang tulus. Karena itu Ibu Bapak Saudara, Petrus hendak mengingatkan kepada kita bahwa dengan kita melakukan akan hal ini, kita melakukannya bukan untuk diri kita sendiri, tapi kita melakukannya juga untuk Tuhan. Nah, itu kita tunjukkan dengan mengasihi sesama di lingkungan di mana kita ada. Nah, bagaimana caranya kita
bisa mengasihi dengan kasih yang tulus di dalam hidup kita. Yang pertama yaitu kita harus membuang iri hati. Nah, dalam ayat yang ke-9, kenapa kita harus membuang iri hati? Karena dengan iri hati itu membuat orang itu tidak mampu untuk dia mengasihi, karena dia masih ada sikap iri hati, dia tidak mau melihat orang bahagia dan sebagainya, sehingga itu menjadi penghalang bagi dia untuk dia mengasihi. Dan yang kedua yaitu kita menjaga lidah jika kita mau mengasihi. Kenapa? Karena lidah ini juga kadang-kadang membuat kita untuk menceritakan kejelekan orang dan sebagainya, dan lidah ini juga membuat kita kadang kita berkata kita mengasihi tetapi dalam realita tidak, sehingga Petrus mengingatkan kita untuk kita boleh menjaga lidah ini, sehingga dengan kita menjaganya maka itu akan menolong saya dan Bapak Ibu Saudara untuk mengasihi sesama di dalam setiap kehidupan kita. Dan yang berikut yaitu teruslah melakukan kebaikan, karena dengan demikian maka kita sudah menjalankan akan kasih itu dalam hidup kita. Di dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini, Allah mengajarkan kepada kita, mungkin kita tidak mampu untuk berbagi dalam hal dalam bentuk barang, uang dan sebagainya, tapi kita bisa berbagi itu melalui doa-doa kita. Lalu kita mendoakan sesama, mendoakan bangsa dan negara sebagai bentuk kita cinta kepada bangsa ini dan juga mencintai sesama. Kita teruslah berdoa bagi mereka yang terdampak COVID ini. Nah, dengan demikian maka kita telah menjalankan apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita, yaitu dalam kita melakukannya. Orang yang mengasihi dengan tulus itu dia akan hidupnya bersandar kepada Allah. Kenapa? Karena Allah mengaruniakan dia kasih, Allah mengaruniakan dia sifat yang baik untuk dia boleh mengasihi sesamanya. Mari tunjukkanlah kasih itu kepada semua orang. Ketika kita mengejar kasih, maka kita akan mendapatkan diri kita untuk terus bersandar kepada Allah yang menjadi sumber kasih itu, seperti yang tertulis dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat 7 yang berbunyi demikian, saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi ia lahir dari Allah dan mengenal Allah. Amin. Tuhan Yesus memberkati.